Ketiga, ia melihat Levi. Keempat, ia melihat burung pada sore hari. Yang kemungkinan besar itu adalah ingatan Kruger, pewaris Attack Titan sebelumnya, yang dimana saat itu adalah hari dimana ia mewariskan kekuatannya kepada Grisha. Yang kelima, ia melihat tingkah konyol Sasha dan Connie. Keenam, ia melihat Falco yang dimana saat itu ada pada ruang bawah tanah bersama Rainer, tepatnya pada chapter 99. Ketujuh, saat ia melihat wajah ayahnya, Grisha. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini merupakan ingatan dari pewaris Titan Perintis atau koordinat, yaitu ingatan dari Frida Reis. Saat itu ia melihat Grisha yang histeris dan berusaha menghabisi keluarga Reis. Kedelapan, kunci yang diperlihatkan Grisha kepada Eren. Kesembilan, adalah ingatan masa depan saat ia akan bertemu dengan Ymir, karena pecahan ingatan ini terjadi sebelum bertemu dengan Ymir. Ke-10, saat ia bertemu dengan Historia. Nah, inilah yang sangat perlu kami bahas lebih rinci. Dilihat dari manapun, Historia saat itu sedang hamil. Nah, kenapa kami bisa tahu? Mudah saja jika kalian mengikuti manganya dengan teliti. Pertama, saat Historia diperlihatkan hamil, rambutnya jelas-jelas sama persis pada ingatan Eren. Dan kedua, rambut Historia sudah berubah dan berbeda saat sebelum ia hamil, yaitu saat menjadi ratu rambutnya selalu dikuncir atau diikat ke belakang, atau lebih jelasnya kalian bisa membedakannya dari poni Historia. Tapi pertanyaannya, kapan Eren bertemu dengan Historia saat ia sudah hamil? Pada chapter 108 saat Neil bercerita, ada seseorang yang memakai pakaian serba hitam dan pergi menemui Historia bersama dengan pria yang diduga suami Historia. Dan setelah mengetahui bahwa pecahan ingatan itu adalah milik Eren, maka sudah dipastikan atau kami yakin 100% tepat kalau orang itu adalah Eren. Lalu kapan Eren menemui Historia? Nah, itu tepat saat ia sudah berhasil keluar dari penjara dan diberikan jubah hitam oleh Floch. Dan sebelum pasukan Floch mencari Seke, Eren bergerak dan pergi ke desa Historia yang dimana ia akan bertemu dengan Historia. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa Eren ingin bertemu Historia? Ini menurut teori kami. Dan itu adalah keinginan Eren. Maksudnya Eren ingin mengatakan sesuatu kepada Historia. Lalu apakah hal itu? Pertama, bisa saja Eren ingin bertemu Historia untuk mengungkapkan perasaannya setelah ditolak Mikasa. Ya, itu tidak mungkin ya. Atau kedua, alasan Eren ingin bertemu Historia adalah kunci akhir ending ini. Lalu apakah itu? Nah, kemungkinan besar Eren memberitahu Historia tentang rencananya ke depannya, yaitu ingin menghancurkan seluruh musuh Pulau Paradis di luar sana dengan membumi ratakan dunia dengan jutaan Titan. Tapi poin yang kami pikir penting adalah percakapan selanjutnya selain tujuan Eren tersebut. Menurut pemikiran kami, mungkin saja Eren memberitahu semuanya termaksud konsekuensi yang akan diterimanya, yaitu kematian. Ya, dengan tujuan atau misi pembebasan Eldia dengan pembantaian massal, kemungkinan besar nyawa Eren tidak akan selamat setelah itu. Ini menjelaskan kenapa Historia terlihat sedih dan mengeluarkan air mata. Ia tahu kalau Eren melakukan itu semua demi keluarganya, temannya, dan seluruh penduduk Pulau Paradis yang dianggap sebagai keluarganya. Tapi kenapa baru sekarang Eren bertemu dengan Historia, bukan pada jauh-jauh hari sebelumnya, tepatnya sebelum ia hamil? Nah, itu karena saat itu Historia sangat sibuk menjalani perannya sebagai ratu, sehingga tak ada waktu luang untuk berbicara kepadanya. Lalu kami juga punya pemikiran kalau alasan lain Eren menemui Historia adalah ia ingin memberi pesan kepada Historia bahwa perannya sebagai ratu harus ia tuntaskan. Maksudnya setelah misi Eren selesai, ia berharap kalau Historia sebagai ratu mampu menyuarakan kebebasan yang telah diraih. Ia mengharapkan kalau Ratu Historia dapat membimbing rakyat Pulau Paradis pada jalan kebebasan dan kemakmuran setelah 100 tahun lebih mereka merasakan neraka. Karena umumnya begitulah peran ratu untuk negaranya. Oke, sebagai tambahan, ini hanya merupakan pemikiran liar saya saja. Yaitu, ada kemungkinan kalau saat itu Historia sudah melahirkan dan mempunyai anak. Dan itulah anak yang digambarkan digendong oleh Eren pada halaman terakhir yang dibocorkan menjadi ending Attack on Titan. Ia mengatakan kau bebas kepada anak Historia yang baru lahir, karena Eren tahu bahwa ia sudah melihat masa depannya, bahwa rencananya berhasil dan membawa kebebasan bagi kaum Eldia, termasuk anak yang baru lahir tersebut. Oke, mari kita lanjut untuk pecahan ingatan selanjutnya. Ke-11 saat Eren bersama pasukan Levi yaitu Petra dan kawan-kawan. Ke-12 ini merupakan ingatan Kruger, yaitu saat ia bisa melihat di balik celah lemari ketika keluarganya dibakar hidup-hidup oleh pasukan Marley. Di sini dijelaskan kalau ternyata Kruger mempunyai adik perempuan, dan ini membuat kami mind blowing. Mungkinkah salah satu alasan Kruger memilih Grisha adalah karena ia sangat mirip dengannya?
Maksudnya Grisha juga punya adik perempuan sama sepertinya, yang kemungkinan besar takdir ini memang sudah mengarah kepada Grisha untuk membebaskan kaum Eldia. Ke-13, saat kecil Eren melihat kolosal Titan. Ke-14, saat Eren menantang Annie bertarung. Ke-15, ingatan Frida saat ia bercermin. Ke-16, saat ia melihat trainer dengan harapannya yang sangat tinggi. Ke-17 adalah saat Eren terbangun dari mimpinya pada episode 1 atau chapter 1 dan melihat Mikasa. Ke-18 adalah ingatan Frida Reis saat bertemu dengan Historia saat kecil. Ke-19, muka kuda Jin. Ke-20 adalah saat Eren melihat pisau yang ia rancang sendiri untuk membunuh penculik Mikasa. Ke-21 saat ia melihat Armin membicarakan cita-citanya. Ke-22 saat ia melihat Titan tersenyum atau Titan Dina Fritz. Ke-23 saat ia melihat ibunya Carla menjemur. Ke-24 saat ia memakan hidangan rumah pada episode 1. Ke-25, nah ini juga menarik untuk dibahas, yaitu saat Eren melihat anak pencopet ini. Dan kami yakin itu adalah tangan Eren. Lalu kenapa Eren memegangi anak ini? Menurut kami Eren ingin memberitahu anak ini bahwa pada masa depan akan terjadi bencana yang sangat dahsyat, yaitu gemuruh Titan. Dan mungkin saja Eren memberitahu anak tersebut untuk menyelamatkan diri.